Nyimak, Sejarah Geger Cilegon 1888 bagian terakhir. Tembusnya ilmu kebal, hingga terbunuhnya Ki Wasyid. Rapat biasanya di mana-mana yang sudah saya sebutkan tadi ya. Orang-orangnya juga sudah saya sebutkan. Tiba-tiba pada tanggal 7 Juli ada rapat di Jombang Wetan. Tiba-tiba ini. Padahal rapat ini udah matang loh. Udah matang, ini menarik nih. Di Jombang Wetan ada rapat tanggal 7 Juli itu dihadirinya oleh Haji Sangit dari Jaha, Haji Safiuddin dari Lewi Berem, Haji Madani dari Ciore, Haji Halim dari Cibeber, Haji Mahmud dari Triaudik, Haji Ishak dari Seneja, Haji Muhammad Arsad dari Pengulu Kepala Serang, terus Tubagus Kusen Pengulu Kepala Cilegon. Beberapa orang ini memang bukan orang-orang yang aktif ikut, kecuali Haji Ishak ikut gitu. Dan Haji Wasyid nggak ikut di sini. Posisi Haji Wasyid di Seneja gitu. Ini rapat ini. Jadi rapat ini menariknya kok orangnya orang baru. Tetapi ini yang menentukan akhirnya dari hasil di Jombang Wetan dibawa ke Seneja gitu. Yang membawa ke Seneja itu adalah para kiai ini ke sana. Setelah ada pemberitahuan dari istrinya Haji Ishak katanya udah siap di sana gitu. Para kiai sudah kumpul di rumah, berangkatlah semua ke sana. Sampai di sana rapat. Nah, yang tidak hadir kiai-kiai dari Terumbu. Tidak hadir. Nah, setelah ketemu di sana dibahas, jadi ditentukan tanggalnya 9 Juli. Jadi penentuan tanggal 9 Juli itu di situ. Berubah lagi. Setelah rapat dari Jombang Wetan, penentuannya di sini. Gitu. Dan kalau teknis penyerangannya masih tetap dari teknik penyerangan yang lama. Gitu, rapat yang lama. Nih, tidak dirubah. Kalau jamnya saja, jamnya tidak dirubah, maksudnya waktunya jam maju. Jadi 9 Juli, dari September ke 9 Juli. Nah, karena waktu mendesak gitu ya. Ya, jadi yang di rumah Haji Ishak itu Haji Wasyid sama Haji Tubagus Ismail di sana. Terus Haji Abu Bakar dari Keganteran. Terus Haji Muhyiddin dari Cipocang, Haji Asnawi dari Bendung, Sarman dari Bengkung. Tuh, Haji Sarman, Haji Ahmad nunggu. Jadi mereka rapat pagi-pagi baru bergerak semua. Haji Wasyid sendiri turun ikut berjalan kaki sama Tubagus Ismail karena semangat, karena yang satu mau dicalonkan menjadi raja, ya kan? Yang satu patih. Jadi dua orang ini udah bersemangat, pagi-pagi udah berangkat ke Wanasaba, ketemu dengan siapa namanya Haji Singadeli Kaloran tuh nunggunya di sini gitu. Menunggu di sini, baru di sini diomong sebarkan ke sana, sebarkan. Jadi berita itu seperti itu. Kalau sekarang kan mungkin lewat WA. Kalau dulu seperti itu. Ini dibawa ke sana. Dan bahkan beberapa orang juga diutus. Diutus seperti Haji Alfian untuk mengutus para kiai-kiai yang untuk mengkondisikan pejuang-pejuang yang dari Kaligandu, dari Anyer ke sana dikondisikan. Nah, kemudian ada lagi yang menarik itu Haji Elias kan tidak datang, artinya karena tidak datang harus dikabari gitu. Dikabari ke sana, tidak percaya. Masa sih katanya tanggal 9 aja ngutus orang, balik lagi ke Beji. Kemudian Haji Wasyid menulis surat. Titipin balik lagi, baru percaya. Saya ngebayanginnya begini, pada masa itu Tanara Beji nggak ada yang namanya ojek. Ojek kan nggak ada. Sepeda juga nggak ada. Tetapi bagaimana orang itu bisa bolak-balik sehari mengondisikan begini? Itu saya juga agak ikut mikir itu. Artinya ini sebagai gambaran ya, betapa sulitnya peristiwa itu harus begini dan mengkondisikan orang, para kiai seluruh Banten dalam satu gerakan peristiwa tanpa ada alat komunikasi. Mereka ya mungkin sebagian besar pakai alat komunikasi goib barangkali begitu. Tapi kira-kira kalau secara faktanya begitu. Datang menghubungi, balik lagi menghubungi, nggak tahu naik apa. Kalau naik motor kayaknya nggak mungkin, karena belum ada motor. Sepeda juga masih jarang pada masa itu. 1800-an itu jarang orang punya sepeda, apalagi motor. Akhirnya sesuai dengan apa yang sudah diatur gitu ya, karena sudah diatur di
rapat terakhir itu bahwa Haji Wasid, Haji Iskak, Haji Tubagus Ismail, dan para kiai lainnya dari distrik Cilegon dan Keramat Watu mempunyai tugas atau memimpin untuk menyerang Cilegon. Berarti serangan ini gitu juga dibagi beberapa kelompok. Kelompok serangan Cilegon, serangan Serang, serangan Tanara dan Cikande, serangan Anyar. Nah, di Cilegon sendiri menarik, gitu. Menarik. Cilegonnya sendiri menarik. Yang Cilegon sendiri dibagi 3 kelompok penyerangan. Yang untuk menyerang penjara, tujuannya apa? Melepas para tahanan untuk mendukung, gabung. Itu. Terus yang menyerang rumah Kepatihan tujuannya apa? Karena di situ pusat pemerintahan. Jadi serang. Terus yang ketiga Haji Tubagus Ismail menyerang siapa? Mencari asisten residen Gubel. Dan sudah diprediksi pagi-pagi selesai semua itu. Pagi-pagi selesai langsung berangkat ke Serang. Karangantu di Pagar Betis sama pasukannya Haji Abu Bakar dari Keganteran, Pagar Betis, sehingga andai pun nanti terjadi bantuan ekspedisi dari Batavia sudah tidak bisa masuk ke Karangantu dan Serang sudah dikuasai. Banten merdeka tanggal 9 Juli 1888. Tetapi barangkali kalau Tuhan punya skenario lain. Akhirnya rencana pagi itu asisten residen gubernurnya di Anyer. Harusnya pagi itu udah dibunuh, udah berangkat. Karena nungguin ini sampai jam 12 siang. Nah, akhirnya sudah di luar perhitungan. Kan dihitungnya udah mateng. Karena asisten residen gubernurnya juga harusnya tertangkap pagi, belum tertangkap, siang jadi kacau semua gitu. Akhirnya kata Haji Ahya, udah berangkatin aja sebagian katanya, menyarankan kepada Pak Haji Wasid karena Haji Wasid sudah dinobatkan sebagai raja. Haji Abdul Tubagus Ismailnya masih mencari-cari asisten residen Gubel itu, dan penobatan raja harus diwajibkan karena udah penyerangan udah harus ada yang memimpin sesuai dengan rencana itu, nanti ada yang memimpin dan yang mengkomando penyerangan Serang dan sekitarnya juga raja dan patih gitu, naik kuda sananya, naik kuda dari sini naik kuda dengan diikuti beberapa anggota menyerang Serang gitu. Itu udah perhitungan matangnya, tapi ternyata meleset. Harusnya berangkat jam 9 atau jam 8 pagi, jam 12 siang belum pada berangkat. Ada berangkat separoh-separoh. Nah, tiba-tiba ada tentara dari Serang. Tentara reguler namanya. Kalau tentara ekspedisi itu tentara gabungan dari Batavia. Ini tentara reguler Serang. Mendengar berita di Cilegon ini katanya sudah terjadi pemberontakan, akhirnya berangkatlah ke Cilegon. Di Toyomerto ketemu. Nah, sedangkan pertama itulah nanti titik balik kekalahan itu di situ gitu. Kekalahan dan yang akibatnya berakibat fatal itu. Karena pertama jalannya juga sudah pikiran sudah nggak konsen. Padahal mereka semua sudah itu dengan ilmu kebal. Sudah ilmu kebal semua. Jadi sehari menjelang itu diadakan pemandian, mandi di seluruh ya, bukan cuma di daerah Cilegon aja. Termasuk yang di Tanara semua ada acara mandi dipimpin oleh para pimpinannya masing-masing untuk tidak tembus peluru gitu. Cuma karena kenapa di Toyomerto bisa tembus peluru? Karena pertama konsentrasi sudah buyar, sudah tidak semangat lagi gitu. Harusnya pagi-pagi sambil mengikuti Tubagus Ismail dan naik kuda, dia jalan di belakangnya gitu kan. Karena ini nggak kena muter-muter, waktu terbuang, berangkat disuruh berangkat juga nggak ada pemimpinnya, berangkatlah separuh-separuh. Makanya begitu ketemu pasukan reguler terjadi peperangan lah pada jebol semua. Nah itu yang kalau yang gugur sih memang nggak seberapa banyak nih. Kalau saya lihat sih yang gugur pertempuran di Toyomerto itu cuma 13 orang. Berarti kalau yang lainnya mungkin masih kebal ya gitu. Karena ini cuma 13 orang gitu. Kalau mau disebutkan juga nggak apa-apa nama-namanya nih yang gugur ya. Karena kita itu harus menghargai mereka. Yang gugur jangan terlupakan begitu saja gitu. Ya belum yang lainnya.
Ini baru yang gugur di Toyomerto aja itu Haji Ahmad Arjawinangun, Haji Alwan dari Cibeber, Haji Asman dari Tegal Kedongdong, Mulapar dari Arjawinangun, Haji Kayud dari Tegal Mangun, Saldam dari Tubui, Waringin Kurung, Salim dari Tengkurak, Samad dari Arjawinangun, Haji Samidin dari Pemboguan atau Keramat Watu, Sarip dari Balegendung, Haji Usman dari Arjawinangun, Haji Pakar dari Trateudik, dan Satatus. Satatus itu nama orang ya, bukan status Facebook ya. Satatus dari Citangkil. Barangkali ada anak keturunannya orang Citangkil, Satatus. Memang perlu juga dihauli gitu. Makanya kita itu harus mengingat semua ini. Ini kalau disebutin panjang ya, tapi mudah-mudahan bisa mewakili dari yang sudah saya sebutkan tadi. Mereka ini yang gugur gitu. Harus diperingati, jangan dilupakan begitu saja karena kita kualat nantinya gitu. Kalau tidak diperingati, ya kita itu bukan sebagai bangsa yang besar. Karena bangsa yang besar itu bangsa yang menghargai perjuangannya. Apalagi peristiwa Geger Cilegon ini memang betul-betul perjuangan merebut kemerdekaan, betul diniati. Berbeda dengan perang-perang lainnya. Kalau perang lainnya kan mereka dikejar-kejar Belanda, gitu, dikejar-kejar melulu, mau ditangkap, mau dibunuh, mau dibuang, gitu kan. Kalau ini kan enggak, memang direncana, diniati, punya niat bareng, gitu kan. Segala perbuatan kan tergantung niatnya, ya gitu. Jadi makanya satu-satunya peristiwa besar inilah. Jangan sampai tidak dihargai oleh pemerintah pusat gitu. Karena ini perjuangannya bukan punya orang Cilegon walaupun namanya Geger Cilegon. Dalam buku Sartono tidak ada istilah Geger Cilegon. Tidak ada. Pemberontakan petani Banten. Tetapi saya ikut mempopulerkan Geger Cilegon karena saya orang Cilegon, bangga dengan nama Cilegon. Tetapi saya menjelaskan gitu, jadi nggak salah, saya bangga dengan orang Cilegon, makanya Geger Cilegon itu saya juga ikut mempopulerkan. Sebenarnya dalam ini tidak ada, ini pemberontakan petani Banten. Kalau yang dibuang, totalnya yang dibuang aja itu 94 orang. Nah, 94 orang itu yang dibuang. Jadi kok ada yang dibuang, ada yang digantung. Kalau yang digantung 11 orang. Ini digantung di pegantungan. Seharusnya pegantungan itu menjadi satu tempat yang mempunyai surat SK yang mengatakan bahwa itu cagar budaya. Kenapa? Karena satu-satunya bukti peristiwa Geger Cilegon itu cuma batu nisan yang ada di pegantungan makam Kiai. Itu satu-satu yang masih dilihat. Kalau yang gedung Kepatihan udah nggak ada. Penjara udah jadi SMP negeri, tapi batu nisan Haji Ahya itu masih murni, asli itu. Dan barangkali bisa diadakan uji forensik juga, saya yakin itu memang asli. Karena saya sudah beberapa kali mengamati, beda batu buatan sekarang dengan batu buatan masa lalu beda. Terus tulisannya juga diukir, namanya juga beda. Itu 11 orang ya, 11 orang itu yang masih tersisa 2 makam. Yaitu makamnya Haji Mahmud Trateudik, kemudian makam Haji Ahya dari Jombang Wetan. Makam yang lainnya sudah hilang. Sudah hilang tertimbun oleh makam-makam lain. Itu diantaranya Dengi, itu Jaro Begendung. Jaro itu lurah. Terus Dulmanan, orang Kerapcak. Lurah Kasar. Lurah Kasar itu lurah. Namanya Kasar, jadi bukan lurah Kasar. Namanya Kasar itu dari Pecek. Gitu. Terus Kamidin dari Kubang Kepuh. Kamidin ini yang membunuh yang tukang bunuh Kamidin ini, ya mungkin asisten residen Gubel juga dia yang menombak di Kalentemu itu. Jadi karena dia orang dari, terus Haji Hamim dari Temu Putih. Ini Haji Hamim ada 2, Temu Putih 1, Cibeber 1. Nah ini sebagai informasi aja. Mudah-mudahan ada keluarganya yang tertarik gitu ya, menggali ya kita bareng-bareng semua gitu. Karena ini tugas kita semua. Jadi saya memberikan informasi aja kalau ada Oyang. Oyang itu nama orang, Oyong. Penjaga pintu Kosambi Buyut. Kosambi Buyut itu saya mengira-ngira aja lokasinya tuh di Makam Balung. Di situ. Jadi sebuah peristiwa dan di situ terjadi pembunuhan kepala namanya insinyur pengeboran. Suami istri dibunuhnya di situ. Di Makam Balung. Jadi Makam Balung itu juga punya peristiwa karena dulunya juga makam
Sebelum Krakatau Steel memindahkan makam ke situ, di situ juga sudah ada, cuman nggak sebesar yang sudah dipindah dari sana. Kemudian Sakimin dan Taslim, jadi 11 orang di pegantungan makamnya hilang. Kemudian ini yang lebih menarik, yang gugur di Desa Sumur. Nah, ini yang paling pokok nih, yang tadi dibahas. Itu ada 12 orang ini, karena yang terakhir itu dari Gunung Gede turun ke, kalau sekarang wilayah Krakatau Steel lah gitu, karena di situ kan dulu namanya Citangkil dan lain sebagainya ya. Ini pasukan terus lari sampai di Gulacir itu berunding. Haji Abdul Karim, Haji Wasid, Haji Usman, Haji Abdul Ghani. Bagaimana kita ini melihat teman-teman kita di Toyomerto sudah banyak yang gugur. Mental sudah pada jatuh. Di sini pun ada juga mental jatuh. Tetapi akhirnya kata Haji Tubagus Ismail dan Haji Wasid itu, kita harus terus berjuang sampai titik darah penghabisan. Jadi nggak menyerah. Sampai di Gulacir tinggal beberapa orang keluar. Sekitar 12 orang. Terus meneruskan perjalanan sampai ke Cemara, Desa Sumur. Di Desa Sumur itu kedengeran tuh tanggal 27, 25, 26, 27 sudah tercium oleh pasukan ekspedisi. Di sana katanya dikejar, diikutin. Bahkan ada ngirim pasukan yang pakai kapal, pakai perahu lah, kapal itu satu pasukan nggak nyampe ke Desa Sumur. Desa Sumur kan ada ini ya, pelabuhan juga gitu. Nggak sampai karena perahunya dihantam ombak, topan. Dihantam topan, kembali lagi nggak tahu kemana, tenggelam atau bagaimana. Tetapi pasukan ekspedisi inilah yang perang bertempur. Jadi sama dengan peristiwa di Toyomerto, pertama mental sudah jatuh, mereka ternyata yang dipakai senjatanya itu senjata termodern, belum pernah dipergunakan sebelumnya. Namanya senjata repeater gitu. Repeater itu mungkin yang bagaimana saya juga belum mendalami ya. Tetapi senjata ini belum pernah dipergunakan pada tahun-tahun sebelumnya. Ini pertama kali dipergunakan pada peristiwa Geger Cilegon di Toyomerto, senjata termodernnya ini. Nah, akhirnya mereka juga kaget karena kan belum pernah ngelihat senjata seperti itu. Saking kagetnya yang udah kebal juga jebol tadi yang sudah disebutkan itu. Ya itu artinya memang kira-kira begitulah. Kira-kira orang udah dikebal kok, karena melihat senjata yang berbeda. Nah, begitu juga dengan terjadi pertemuan di Desa Sumur, akhirnya gugur semua. Nah, ini baru disebutin satu-satu. Namanya itu Haji Ahmad. Oh, bukan. Namanya yang gugur di Desa Sumur Labuan itu Haji Abdul Ghani dari Beji, tanggal 29 ya, 29 Juli. Kemudian Haji Tubagus Ismail, kemudian Haji Wasid, Haji Usman dari Tunggak, Haji Abdul Ghani dari Arjawinangun, Haji Katab dari Sempu, Haji Jaya dari Citangkil, Haji Kasan dari Sempu, Haji Muhammad Ali dari Kubang Watu, Haji Ramali dari Gulacir, Haji Ratab Kubang Watu, Haji Tohar dari Mamengger. Jadi semua mayat-mayat itu dibawa ke Cilegon. Dugaan saya menggunakan gerobak, karena dalam buku ini tidak disebutkan pakai apa. Tapi saya menduga pakai gerobak. Untuk apa tujuannya? Diinvestigasi. Ini mayat siapa, kemudian dikuburkan gitu. Jadi nggak dibuang-buang begitu, enggak. Mereka juga menghargai lah. Ini para pejuang itu dihargai gitu. Cuman mungkin karena ini syuhada nggak perlu dimandikan. Makanya Haji Marjuki sebelum berangkat ke Mekah, karena kan terjadi perselisihan sama Haji Makid, dia meninggalkan medan pertempuran ya ke Mekah, meninggalkan beberapa baju putih, ikat putih. Dan memang pelaksana itu juga semua pakai putih-putih. Karena mungkin mereka sudah siap. Nah, jadi nggak perlu disolati, nggak perlu gitu. Kubur aja dengan baju putih. Karena mereka sudah merencanakan itu gitu. Barangkali itu saja, mungkin dalam kesempatan lain sebetulnya seru. Nah, mudah-mudahan kita diberi kesehatan semuanya, sehingga kita juga mampu mencintai sejarah ini dan terangkat kembali. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua rekan-rekan, teman-teman yang sudah datang ke tempat saya ini.
Di lain kesempatan kita ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.